Dari lirik lagu ada Give It Away namanya. Yeah. Bob Marley, born in a prophet. Bob Marley told me how to orbit. Bob Marley, walking like a talking. Goodness me, can't you see I'm done talking? Oke. Kita Indonesia merah putih sama. Ini rumah kita bikin nyaman saja. Ini Indonesia tumpah darah kita. Merah putih sama bikin senang saja. Oke, warga Indonesia, jumpa lagi. Kita lanjut diskusi bincang-bincang dengan Stephen and Coconut Trees dan Konrad. Good vibration. Tadi kita bicara tentang musik sebagai penyampai misi. Apa yang dibayangkan oleh teman-teman soal musik dan keindonesiaan kira-kira? Buat pribadi sih musik bisa jadi sebagai nggak cuma sebagai media tapi sebagai weapon justru. Sebagai weapon dalam artian sebagai kalau weapon itu kan ada sasaran gitu, ada sasaran bidik gitu ya kan. Nah weaponnya itu musiknya, kalau lo mau bidik siapa nih? Anak muda misalnya. Nah, anak muda ketahuan kita bidikannya anak muda, gimana caranya nih? Gimana caranya untuk menyampaikan message itu sendiri gitu kan lewat musik. Nah, jadi kalau yang gue pikir justru bikin mereka suka dulu sama musiknya. Suka dulu sama musiknya, kan kebanyakan orang begitu suka musiknya baru ngulik isinya kan gitu kan. Betul. Jadi kalau langsung dihajar sama message-nya langsung kaget nanti maksudnya. Karena mungkin dari background pendidikan atau background kondisi lingkungannya nggak mendukung gitu ya kan. Kayak dulu ada penataan P4 atau apa, sekarang udah nggak ada gitu kan. Nah, jadi lewat musik mereka suka dulu musiknya, dari situ baru masukin ideologinya, masukin liriknya, message-nya gitu. Kalau gue lebih ke situ sih. Kalau saya sih ya semua itu kan literasi ya sebenarnya. Jadi apapun itu literasi, karena beberapa kali kan yang terlibat juga di program literasi. Orang selalu suruh kumpul buku bekas dan dibagi. Mungkin era sebelum internet ya bisa lah ya kita terapkan. Tapi era sekarang tidak terlalu tepat juga, karena pemerintah juga bilang kita harus go green, sedangkan buku kan dari pohon gitu kan. Jadi makanya orang, ya saya selalu bilang bahwa kalau buku adalah jendela dunia, musik adalah pintu dunia. Karena semua orang sudah sepakat bahwa musik itu bahasa universal. Kadang-kadang orang tidak mengerti liriknya, tetapi dia bisa suka dengan warna musiknya, itu bisa sampai pesannya. Karena bisa bikin damai hati, tenang pikiran. Dan zaman sebelumnya kan musik klasik kan tanpa lirik. Jadi kalau ditarik ke idealis setiap musisi bahwa sebagai seorang penyanyi, vokal adalah bagian dari instrumen yang memaknainya adalah lirik-lirik lagu gitu. Jadi kalau mau diselipkan pesan bahwa setiap musik, seperti ya banyak musisi juga bilang bahwa musik ini juga bagian dari propaganda banyak untuk tujuan tertentu, entah itu sosial, politik, ekonomi dan sebagainya. Dan era sekarang ketika sosial media semakin marak, teknologi semakin maju, musik bisa jadi sebagai satu senjata juga, sebagai satu alat untuk bisa membuat kita bisa saling memahami dan tanpa harus bertemu gitu. Dan saya juga yakin bahwa satu saat orang tidak bicara soal genre. Nah, karena Yang enak didengar aja. pada akhirnya dia akan, oh ini musiknya Kus Plus. Dia nggak bahas genrenya Kus Plus itu apa. Gitu. Karena pada akhirnya setiap generasi itu kan dia tumbuh dengan perkembangannya, entah itu teknologi atau situasi politik dan segala macam, itu mendewasakan orang tanpa dia harus ke pendidikan formal gitu. Nah, musik juga bisa mengajarkan itu. Orang tidak bisa berbahasa Inggris, tapi dia mendengarkan lagu berbahasa Inggris,
lama-lama, wah gue harus Google dulu nih artinya apa nih, gitu. Nah kalau dimasukin pesan kebangsaan, sekarang tergantung kemasannya kan. Karena selera sekarang kita berhadapan sama dua generasi yang generasi milenial yang terpelajar, yang bersekolah di sekolah formal, atau generasi milenial yang bersekolah di jalanan atau bersekolah dengan pengalaman. Nah, semua itu menyajikan pengalaman dan pengetahuan. Jadi ketika yang di sekolah dia cenderung mencerna dari liriknya, sedangkan yang di jalanan atau di lapangan dia cerna dari rasanya. Gitu. Jadi dan itu dua-duanya bisa dapat dapat musik. Iya kan? Gitu. Mau untuk yang di formal di sekolah sama yang di jalanan, walaupun yang satu bahas liriknya, satu rasanya, tapi itu terlaku di musik kan, gara-gara di musik. Dan proses menikmati musik pun sekarang lebih personal kan. Orang dengar dari setiap handphone masing-masing, dan dia berhak untuk memilih lagu-lagu mana. Jadi ketika kita mau bikin lagu soal kebangsaan, ya apa yang disajikan sama Roma Indonesia itu bisa jadi pilihan. Karena di situ banyak pilihan. Kalau dari bicara genre ada folk, terus musik senja juga. Gimana lagu Bangun Pemuda-Pemudi dibikin sesenja itu, se-folk itu, se-slow gitu kan. Bangun pemudi-pemuda Indonesia, tangan bajumu sing-singkan untuk negara. Jadi ternyata orang bisa menikmati lagu kebangsaan dengan cara yang lebih santai, tetapi pesannya nyampe di pikiran dan perasaan. Dengan cara yang dia suka Ya itu benar. Jadi intinya kalau bisa keluar masuk lewat pintu, ngapain lewat jendela? Tadi apa? Buku adalah jendela dunia. Musik adalah pintu dunia. Kalau bisa lewat pintu, kenapa lewat jendela? Nanti kalau lewat jendela disuruh balik kan gitu. Bisa lewat pintu, ngapain lewat jendela? Apa fenomena kenapa saya mau menulis lagu tentang kebangsaan? Itu tuh muncul ketika saya sudah mengunjungi beberapa tempat di Indonesia. Dulu tuh kan cita-cita saya harus keliling dunia. Tapi setelah saya keliling Indonesia, beberapa tempat di Indonesia, we have to go around ini. harus kita keluar negeri gitu kan. Iya, karena setiap orang, ya kita di Regi kan dekat banget sama orang dari luar negeri ya. Karena kita ini mainnya di tempat-tempat di mana pariwisata itu bangkit ya, di Bali lah, di tempat ini, dan kita cenderung bertemu dengan orang-orang dari luar negeri. Dan mereka itu kan datang ke sini dengan berbagai tujuan ya, entah hanya untuk menikmati budaya atau apa, tapi latar belakangnya beda juga. Jadi mereka datang coba cari sesuatu yang santai, dan reggae musik bisa menyampaikan itu, dan mereka akhirnya menceritakan ke kita, wah Indonesia luar biasa ya, dia udah cerita pergi ke sini, dan kita langsung tersentuh. Mereka aja dari luar Indonesia luar biasa, kenapa kita nggak ini? Makanya ketika banyak anak muda yang tidak terlalu bicara soal kebangsaan apa segala macam, berarti dia mungkin mainnya kurang jauh tuh. Jadi dia cuma lihat, wah ini cuma sempit lah. Biasa cuma ini doang. Jadi ya butuh traveling, terus butuh banyak baca atau banyak dengar musik. Dan era sekarang juga butuh banyak nongkrong. Iya. Lagu daerah tuh bisa diterima di mana aja kan. Gimana lagu Didi Kempot bisa dinikmati di Papua, lagu Gemu Family Putar ke kiri bisa dinikmati di Jakarta, Anak Medan bisa dinikmati di Surabaya juga, dan ya itu luar biasa gitu. Iya, bahkan kalau untuk reggae sendiri gitu ya, akhirnya kesini udah bisa dibedain gitu apa reggae Indonesia tuh karakternya sendiri gitu. Seperti ini nih reggae. Sebab kan kayak di California beda, reggae Jamaika beda, Latin punya reggae juga beda. Dan orang luar adalah reggae Indonesia reggae-nya seperti ini ya gitu. Jadi kebayang gitu ada karakternya gitu Indonesia gitu. Jadi udah jadi reggae sendiri lah ya reggae Indonesia gitu ya. Nah kan teman-teman nih gaul di lingkungan sesama musisi. Kalau punya misi kayak tadi itu yang misi besar tentang menjadikan musik sebagai alat media
weapon untuk menyampaikan pesan Indonesia. Tadi kan hambatannya kita bicara ke industrinya. Iya. Kalau di lingkungan teman-teman musisi ada nggak tantangan kira-kira gimana? Banyak nggak teman-teman yang kayak begini? Sebenarnya kalau dibilang banyak sih mungkin banyak, tapi bicara kesempatan kalau dulu ya. Tapi kalau sekarang dengan adanya teknologi dan kasarnya lo mau rekaman tiap komplek ada studio gitu kan. Oke. Ya, jadi bisa lebih ada peluang gitu, lebih ada peluang buat mereka produksi sendiri gitu tanpa harus lewat label gitu kan, yang punya keterbatasan ini kepentingan gitu ya. Nah, jadi kalau sekarang sih lebih banyak sih, banyak dan lebih banyak gitu loh. Karena peluangnya itu tadi teknologinya udah beda gitu, studio udah banyak. Sama mereka ada misalnya ya, artinya menjadikan satu gerakan yang lebih masif, yang lebih sistematis lagi kira-kira gitu. Iya, biasanya kan kita kalau sebelum manggung atau kan setiap Jakarta ini kan di region utara punya komunitas, selatan punya komunitas reggae, Depok punya, Bekasi punya, hampir semua kota di Indonesia punya komunitas. Jadi pada saat kita manggung atau sebelum kita manggung, kita biasanya nongkrong tuh, ngopi bareng, ngobrol-ngobrol. Mereka biasanya nanya ke kita gitu, gimana sih bermusik segala macam. Terus mereka setelah zaman YouTube masuk, mereka itu kan akhirnya punya obsesi untuk bikin lagu reggae seperti di Jamaika atau reggae di luar gitu. Nah, akhirnya mereka ada benturan, ini kok nggak naik-naik, ini kok nggak diterima segala macam. Jadi pas ngobrol sama kita, mereka kan cenderung pasti suka lagu itu kan. Ada yang suka lagu kita yang berbahasa Inggris, ada juga yang lagu yang berbahasa Indonesia. Nah, mereka ngobrol gimana bikin lagu apa segala macamnya. Nah, kalau kita tuh di tempat tongkrongan, kita selalu bilang ambil satu yang memang berangkat dari keseharian lo, kehidupan lo dan juga kebiasaan yang ada di tempat itu. Karena kalau kita terlalu paksa diri untuk ambil di tempat orang lain, kadang-kadang nggak nyampe di hati gitu. Nah, jadi mereka juga suka nanya gimana triggernya segala macam, sehingga kadang-kadang kita tuh terlalu pikir terlalu jauh, yang bagus tuh jauh. Misalnya, oh yang bagus tuh kayak Amerika, yang bagus tuh kayak Eropa gitu. Padahal depan mata ada gitu. Jadi teman-teman akhirnya sekarang tuh bikin lagu, dia menjadi lebih diri sendiri. Dan pesannya dulu, zaman dulu tuh kan kita direkin kan ya ada ruang gelapnya lah. Ketika bicara reggae berarti hubungannya tuh ganja dan sebagainya, dan sebagainya gitu kan. Terlalu identik tuh. Sisi gelap itu bisa sisi gelap karena mungkin edukasi dan juga literasinya agak tidak mungkin patah ya, tidak sampai ke bawah. Nah, akhirnya sekarang tuh orang tuh lebih jujur untuk gue tulis apa yang bisa bikin jadi motivasi buat kita dan buat teman-teman sekitar. Jadi ada era tuh di hampir semua anak-anak reggae itu ngomongin mabok, itu ada masanya. Tapi sekarang tuh udah agak kurang. Sekarang tuh lebih ngomongin soal kulturnya, ngomongin soal alamnya, terus komunitasnya, Vespa atau apa. Kalau dulu ya tahun 2005 ke bawah, 2010 ke bawah, gradasinya lah kalau itu ngomonginnya tuh mabok segala macam. Dan itu terseleksi sih, yang parah-parah itu akhirnya hilang sendiri gitu. Karena mungkin penimpannya semakin dewasa kan, dia sekolah juga gitu. Ngapain gua dengan lagu yang nggak ada ini? Jadi kalau komunitas reggae itu di Indonesia itu masif dan solid dan informasi itu cepat banget gitu. Ada ya? Ada. Dan informasi itu cepat banget gitu. Misalnya apa yang terjadi di sini misalnya, nyampe tuh ke Papua, nyampe ke Ambon, dan itu cepat gitu loh. Terus apa yang mereka bikin di Manado atau di mana, kita dengar gitu, kita nyampe gitu loh. Karena tektokannya tuh kayak udah nggak ada batas gitu loh. Apalagi sekarang medsosnya cepat banget gitu kan. Jadi udah nggak ada batas gitu loh. Cepat banget. Nah, dan kebanyakan kalau misalnya itu mereka kebanyakan suka dulu nih sama bandnya. Suka dulu sama bandnya, terus suka lagu-lagunya. Jadi apapun yang dikeluarin mereka dengar.
Nah, jadi tanggung jawab band-bandnya itu lah ngeluarin yang bagus ya. Bagus. Nah, akhirnya di situ filternya. Wah, gue pengen ngeluarin yang ngasal jadi takut gitu kan, sebab yang dengar udah bukan kita gitu kan. Nggak subjektif lagi nih, yang dengar udah objektif gitu. Udah banyak gitu yang dengar gitu. Jadi bukan band-band itu udah ada tekanan itu ya. Iya, Saya masa punya tanggung jawab kalau saya asal-asalan nih buat lagu, isinya nggak benar, kacau nih. Iya. Belum semua sih, tapi arahnya ke sana gitu loh. Nah. Arahnya ke sana, ada tanggung jawabnya gitu kan. Sebab kan ya namanya berproses ya kan, rata-rata pengen egonya dulu nih, ya kan, pengen ini dulu, pengen cerita ini, cerita mabuk, cerita apa ya itu dulu kan. Tapi kesini kan tanggung jawab kan akhirnya. Iya kan, kalau gue cerita itu yang bawah gimana nih, benar gimana nih, takutnya gara-gara kita bikin ini mereka ngikut kan, gue yang bangga. Iya kan, gitu. Ada moralnya juga di situ. Relatif udah terpola kan. Iya. Kalau saya kan gini. Tentu kita juga nggak bisa mengabaikan artis, musisi itu kan dia hidupnya di situ. Iya. Artinya mereka tetap perlu industri. Ya kan, kalau industri mati ya itu mereka mati juga, nggak bisa berkarya juga kan, kira-kira gitu. Tapi di bandul yang lain kan kita juga ada misi penting, misi mulia, misi sosial ya kan gitu. Idealnya kan mempertemukan ini nih. Iya. Bagaimana industri yaitu juga bisa punya misi kan, kira-kira begitu. Kan tantangan kita di situ nih. Jadi berarti kalau misalnya sudah ada teman-teman musisi yang kan di sini nih sekarang kan, dan tadi kalau disebutkan mereka hati-hati kalau berkarya, wah nih kok kalau gua isi misinya ngaco-ngaco kacau nih kan. Nah, tinggal nyadarin ini sekarang. Nah kalau ini kan industri bicara soal pasar, pasar itu kan bicara soal enak didengar apa enggak kan, kira-kira gitu kan. Nah ini saya kira yang nanti tantangannya di situ ya. Ya tantangannya bagaimana ideologi itu sejalan sama pasar. Ya. Nah, sebab selama ini kan memang bertolak-belakang. Ideologi kemana, pasar kemana gitu ya. Jadi itu yang jadi tantangan kita saat ini gitu. Bagaimana ideologi itu bisa sejalan sama pasar. Betul. Nah ideologi bisa sejalan dengan pasar. Nah satu lagi nanti untuk menjalankan ideologi dan atau mempertemukan ideologi pasar ini butuh sosok-sosok penting, figur-figur yang menjadi panutan kita. Ini yang kita bicarakan di sesi berikutnya. Jumpa atau setelah ini kita sambung lagi bincang-bincang dengan Steven dan Konrad warga Indonesia. Nah, tadi Bang Bro bilang harus cemplung dalam. Kalau kita ada di luar, kita nggak bisa ngarahin mereka. Kita harus masuk dalam dan jadi contoh. Ya saya tahu lah dia ini berantakannya seperti apa. Karena dia senior saya belajar dari dia.